dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Bapak Ibu Saudara, tadi mungkin ada kesalahan teknis. Kita mau menyapa sekali lagi Jemaat Kenisa, baik juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah Minggu GBI Kenisa. Selamat datang. Biar Tuhan berkati kita pagi hari ini dengan firman-Nya. Semua yang udah siap? Yuk kita mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, yeah, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, oh, inilah rinduku, yeah, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku, yeah, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Hidupku
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa ya Tuhan, berdiam ya Tuhan, dan melihat kepada-Mu aja ya Tuhan. Kami tahu kondisi ya Tuhan semakin tidak menentu ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan, firman-Mu pasti ya Tuhan, dan firman-Mu amin ya Tuhan buat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyatakan ya Tuhan lagu ini ya Tuhan, Engkaulah Tuhan bagi hidup kami. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul, stand and watch as giants fall. I won't be afraid if you are here. You silence all my fear. I won't be afraid, don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. Katakan be still. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest, don't strive. Watch as faith and grace align. I won't be afraid, I won't be afraid if you are here. You silence all my fear. Won't be afraid, won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know. Won't be afraid. I won't be afraid. I won't be afraid. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Surely love and mercy,
Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Surely love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Shalom Jemaat Kenisa, kembali kita berjumpa di minggu kedua bulan April. Tanpa terasa kita memasuki minggu kedua, dan juga
ada berita yang tidak baik. Di minggu kedua ini, di bulan April, kita mendengar saudara-saudara kita di NTT maupun NTB mengalami bencana. Tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan ada dengan orang-orang yang remuk hati. Tuhan ada dalam orang-orang yang sedang bersedih hati. Saatnya kita akan memberi saudara-saudara, dan kami sebagai pengurus Kenisa, para elders, pada diaken juga akan memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun tidak seiman, melalui pemerintah daerah setempat, di mana kita akan menyumbang dana bagi saudara-saudara kita yang terkasih di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat sejumlah 50 juta untuk saat ini. Tidak hanya ini, kita akan memberi lagi karena bencana tidak hanya terjadi sekali. Maksudnya kita butuh waktu untuk menyumbang mereka, baik kebutuhan pokok, tapi saat ini kita akan memberikan sejumlah uang bagi mereka supaya walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi setidaknya kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Mari saudara-saudara, kita berikan terbaik buat saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Ada firman yang saya mau bagikan juga di Galatia 6 ayat 9, di mana Yesus katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi mari Jemaat Kenisa, kita bawa sesuatu untuk saudara-saudara kita. Melalui gereja GBI Kenisa, kita salurkan berkat kita untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Tuhan suka kepada orang yang suka memberi. Kata Tuhan juga, lebih baik memberi daripada menerima. Oleh karenanya, di bawah ini ada rekening GBI Jemaat Kenisa. Di Bank Maybank kita dapat mentransfer, kita berikan terbaik melalui transfer. Mungkin kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita di sana, tetapi at least ada act of faith dari kita yang kita berikan pada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu yang kedua Tuhan, di mana Tuhan kami mendengar berita yang tidak baik buat saudara-saudara kami, tapi kami percaya Tuhan, itu terjadi seizin dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Berikan mereka penghiburan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan. Dan kami di sini Tuhan, buat saudara-saudara kami yang seiman dengan kami maupun tidak seiman dengan kami bisa berdoa Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga memberi Tuhan, memberi persembahan kami. Nah, kami salurkan berkat ini bagi saudara-saudara kami di sana Tuhan. Tuhan, biarlah kita berikan hikmat bagi saudara kami di sana Tuhan, yang akan memberikan bantuan langsung kepada para korban-korban di sana Tuhan. Biarlah boleh jatuh ke tangan-tangan yang benar Tuhan. Kami sangat terbatas Tuhan. Kami tidak bisa hadir di sana Tuhan. Tetapi apa yang kami berikan, kami bisa memberikan sebagian daripada yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena kami percaya sesuatu hal yang baik akan terjadi pada mereka Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati minggu-minggu kami Tuhan. Biarlah menjadi minggu-minggu yang penuh dengan harapan, dan kami berpegang teguh saja pada Engkau Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati kota kami Tuhan dari segala hal yang tidak baik, dan berkati keluarga kami Tuhan. Kami percaya di minggu ini akan menjadi suatu mujizat Tuhan. Kami percaya di minggu ada suatu terobosan lagi Tuhan. Ada suatu kenaikan bukan penurunan. Ada suatu menjadi biarlah kami menjadi kepala bukan ekor lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah Tuhan. Terima kasih praise and worship kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kau siapkan hati-hati setiap Jumat kami Tuhan, sehingga suatu firman itu jatuh di hati mereka, bagikan tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan berbuah banyak. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan kami juga siap untuk memberikan persembahan kami. Berkati kami Tuhan. Berkati tangan-tangan memberi di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, saudara-saudara, selamat menikmati untuk firman yang akan diberikan oleh Ibu Friska Rodim Pandey. Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus. Selamat hari Minggu Jemaat Kenisa. Pada hari Minggu ini saya berada di Kepulauan Lembe, Bitung, Manado. Tanpa terasa sudah setahun lamanya saya tidak berkunjung ke tempat ini. Dan tanpa terasa saya merenungkan tadi pagi bahwa tempat ini penginapan
yang dibuka untuk internasional dan nasional sudah setahun lamanya tidak beroperasi. Wow, 1 tahun tempat ini sepertinya dulu kami sangat yakin bahwa di sekeliling tempat ini ada lebih daripada 20 site, 20 tempat, lebih daripada 20 tempat, mungkin sekitar 40, 20 sampai 40, banyak sekali dive site, tempat untuk menyelam yang sangat dikagumi di dunia. Saya pikir itu tidak akan tutup, tidak akan berhenti, tetapi Tuhan nyatakan kuasanya bahwa 1 tahun ini, sekalipun itu merupakan karya Tuhan yang terbesar, kalau Tuhan izinkan untuk itu kembali lagi diberhentikan, di stop, dimurnikan, sehingga tempat ini tidak beroperasi selama 1 tahun. Saya yakin bahwa pada saat ini juga Bapak Ibu mengalami banyak hal yang dikatakan adalah pemurnian. Saat pemurnian itu kita harus berserah. Kita tidak lagi mempertahankan apa yang kita miliki. Mungkin banyak Bapak Ibu yang kehilangan pekerjaan, talenta-talenta yang diberikan kepada Tuhan dalam waktu setahun ini diizinkan untuk tidak berproduksi lagi. Tetapi saya percaya, seperti yang kami alami juga di tempat Lembe ini, satu hal saat kita memegahkan kereta atau kuda kita akan goyah. Tetapi kemenangan yang abadi adalah kemenangan gilang gemilang pada saat kita benar-benar memegahkan Tuhan Allah kita yang besar dan ajaib. Mari kita berdoa sebelum kita memasuki firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Engkaulah kemenangan kami. Hamba berdoa untuk pagi hari ini Tuhan, pagi yang begitu indah, pagi yang begitu penuh dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, biar benar-benar jiwanya bermegah hanya di dalam Engkau. Biarlah jiwanya bermegah di dalam firman Tuhan yang pada saat ini Tuhan Engkau nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu hanya sebagai alat saja. Biar Engkau yang berbicara, Roh Kudus kembali melawat hati kami semua Tuhan, sehingga kami disegarkan lagi, dibangunkan lagi, diingatkan lagi Tuhan bahwa kami punya kemenangan di dalam Engkau. In Jesus mighty name we pray, amin. Firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam tema kemenangan ini, seperti tadi saya sudah ungkapkan kembali bagaimana kemenangan yang gilang gemilang bagi anak-anak Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 sampai dengan 9. Firman Tuhan katakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Wow. Inilah yang saya ungkapkan tadi di awal. Inilah yang kita semua alami di musim pandemik ini. Ini adalah proses, ini adalah perjalanan di mana Tuhan mau memurnikan kembali, di mana akan timbul roh keberserahan, di mana akan timbul roh kerelaan, di mana akan timbul kemenangan yang gilang gemilang. Hal yang sangat menarik yang dikatakan Daud di dalam ayat ini adalah, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu menyatakan bahwa kemenangan itu adalah proses, Bapak Ibu. Kemenangan itu adalah proses. Mengapa Daud bisa mengatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya.
Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, semua adalah perjalanan-perjalanan Daud yang telah dia lewati. Kiranya engkau menjawab aku dalam kesesakan. Yes, Daud mengalami kesesakan. Yes, Daud mengalami saat musuh-musuhnya menyerang. Yes, Daud mengalami kekhawatiran. Yes, Daud mengalami kegoncangan di dalam hidupnya. Tetapi at the end, saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, yet pada saat itu dia juga berjalan dan mengandalkan keretanya, mengandalkan kudanya. At the end dia menyimpulkan bahwa sekarang aku tahu. Dia mengalami pada saat peperangan, mungkin dia mengandalkan keretanya, dia mengandalkan kudanya, dia mengandalkan kekuasaannya, dia mengandalkan nama baiknya. And yet sekarang aku tahu. Dia menyimpulkan bahwa pada saat kita mengandalkan kuda, pada saat kita mengandalkan kereta, pada saat kita mengandalkan hal-hal di bawah sinar matahari ini, keindahan alam, apapun yang Bapak Ibu miliki pada saat itu semuanya tidak akan membawa dalam kemenangan yang gilang gemilang. Karena dikatakan bahwa saat kita mengandalkan perkara-perkara yang di atas. Sebab itu di firman itu dikatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga. Jadi satu hal, lihat perkara-perkara yang di atas. Sehingga apa jawaban kita? Adalah jawaban dari atas. Saat Bapa, saat Tuhan menjawabnya dari surga. Inilah yang disebutkan kemenangan yang gilang gemilang. Kita bisa bangun berdiri dan tetap tegak. Kemenangan untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka bangun berdiri dan tetap tegak. Kemenangan untuk orang-orang yang mengandalkan kereta atau kuda, mereka rebah dan jatuh. Dalam isi translationnya dikatakan, those people will fall down and they will not get up again, but we will get up and stand again, and we will be strong. Jadi perbedaannya, yes, kita tahu bahwa seperti beberapa minggu yang lalu Pastor Jeffrey Rahmat mengatakan sebelum ada kemenangan pasti ada kekalahan. Sebelum mengalami kemenangan, pasti kita harus mengalami peperangan. Jadi peperangan, kekalahan, kejatuhan, kesesakan itu akan dialami oleh seluruh orang. Baik mereka yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang membedakan? Apa yang membedakan saat kita mengandalkan Tuhan Allah kita yang besar? Masing-masing semua pasti akan jatuh. Tetapi untuk mereka yang mengandalkan kereta atau kuda, mereka tidak akan bangun lagi. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi untuk kita yang mengandalkan Tuhan Allah kita, kita akan berdiri tegak. Kita akan berdiri bangun. Bangun berdiri dan tetap tegak. Bahkan di dalam isi translationnya dikatakan, we will be strong. Saya percaya Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami peperangan, saat ini kita sedang diproses di dalam musim pandemik ini, kalau kita bangun dan berdiri tegak, pasti kita akan lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Saya yakin dan percaya bahwa jemaat Kenisa akan dimurnikan Tuhan, akan dikuatkan lagi, akan diteguhkan lagi setelah sekian lama menderita. Jadi kemenangan oleh Tuhan adalah kemenangan saat kita akan bangun berdiri, tetap tegak
dan akan lebih kuat lagi. Amin. Karena kita percaya bahwa mengapa kita akan lebih kuat lagi, Bapak Ibu. Ini pun yang dialami oleh Daud. Saat Daud dalam ketakutan yang mencekam, saat dia diserang oleh Saul dan dia bersembunyi di dalam guanya, dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia benar-benar di dalam ketakutan, tekanan yang sangat besar. Mazmur 57 ayat 2-4 katakan, "Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran ini." Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kalau kita benar-benar di dalam peperangan kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Tuhan Allah mengirimkan pertolongannya dari surga dengan apa? Dia mengirim kasih setia dan kebenarannya. Jadi kemenangan bagi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengirimkan harta-harta surgawi di dalam peperangan kita. Sehingga kemenangan kita apa? Kemenangan kita adalah penuh dengan kasih setia Tuhan. Kemenangan kita adalah penuh dengan damai sejahtera. Kemenangan kita adalah penuh dengan sukacita. Kemenangan kita adalah penuh dengan kebenaran. Ini artinya kemenangan yang gilang gemilang. Saya percaya Bapak Ibu, di musim pandemik ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang goyah dan kecewa. Karena seperti saya ingatkan lagi, di dalam kehidupan kita terkadang kita lupa. Kita fokus kepada kuda kita. Kita fokus kepada kereta kita. And yet pada saat ini adalah saat di mana Tuhan memberhentikan semua hal-hal yang perlu kita pertahankan, yang pernah kita megahkan. Dia berhentikan semua ini. Dan pada akhirnya anak-anak Tuhan menjadi kecewa. Mereka menjadi goyah. Loh kok begini ya? Aku anak Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah hidup benar. Mengapa ini terjadi? Mengapa aku kehilangan pekerjaan? Mengapa bisnisku ternyata saat ini bangkrut, tidak berjalan? Mengapa aku mengalami COVID? Mengapa aku ditinggalkan? Begitu banyak cerita pada saat masa pandemik ini yang saya dengar. Keluarga hancur karena mengalami financial problem. Suami dipecat, tertekan, stres, sehingga muncul KDRT. Pribadi-pribadi yang belum pernah ditemukan tiba-tiba muncul. Muncul kekerasan, sehingga timbul perceraian. Begitu banyak orang-orang depresi Bapak Ibu. Bahkan tadi malam saya mendengar suatu berita yang kurang menyenangkan. Salah satu teman kami, teman lama kami, anaknya mengakhiri hidupnya dengan tidak layak. Anaknya mungkin depresi berat sehingga mengakhiri hidupnya dengan tidak layak. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak melihat pengharapan. Karena mereka percaya hanya dengan kuda dan kereta. Pada saat dia andalkan, pada saat mereka bermegah, pada saat mereka mempertahankan apa yang mereka miliki dan itu tidak menghasilkan seperti yang mereka harapkan, mereka kecewa. Jadi satu hal, saya percaya kok melalui masa pandemik ini, kita hanya bisa berpegang pada satu, kemenangan kepada Tuhan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita sanggup. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, apapun dapat Dia lakukan. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak ada hubungan yang tidak dapat dipulihkan. Beberapa hari ini
Selama saya sudah lebih dari seminggu ya di kota Manado ini, di Tondano, lalu sekarang saya di Kepulauan Lembe. Setiap hari saya membiasakan diri saya untuk berolahraga. 2 hari ini saya mengalami hal yang menurut saya membuat saya, wow, saya disadarkan lagi gitu. Tuhan berbicara kepada saya bahwa aku ini besar, aku ini berkuasa. 2 hari yang lalu waktu saya berlari di Tondano, seperti biasa pagi hari saya selalu berlari mengelilingi Danau Tondano. Waktu awalnya udara bagus, tidak menunjukkan apa-apa, sehingga kalau saya berlari pada pukul 10 pun sepertinya masih sejuk. Jadi saya memulai lari saya karena saya lihat wow udara bagus ya gitu. Lalu sebelum berlari saya sudah set up jam saya pikir paling nggak saya lari 7 kilo aja lah gitu ya. Jadi kalau 7 kilo itu maju ke depannya 3,5, lalu 3,5-nya lagi saya harus mutar balik. Tapi tiba-tiba waktu kiloan ketiga, saya tiba-tiba kayak Roh Kudus berbicara kepada saya, malahan belum ada tanda-tanda Bapak Ibu. Hanya ada air aja satu tek gitu. Tapi saya rasa itu bukan hujan kali ya, mungkin dari pohon atau dari apa. Tiba-tiba Roh Kudus bilang kepada saya, balik sekarang, balik gitu. Saya nurut aja Bapak Ibu. Malah saya pikir saya masih mau menikmati lari saya. Aduh tinggal 1 kilo lagi nih Tuhan gitu kan ya. Tapi saya lakukan adalah saya balik aja Pak. Begitu saya balik, saya sampai di depan rumah orang tua Ray, mertua saya. Benar-benar saya lihat itu adalah 6 kilo. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya masuk ke dalam rumah itu, hujan turun sederas-derasnya, lebat sekali, anginnya kencang sekali. Wow, tidak ada tanda-tanda. Tetapi kalau Tuhan mau menurunkan hujan, Dia begitu besar, Dia nyatakan kuasanya. Keesokan harinya lagi, waktu saya sedang berenang di laut ini, kebetulan ini di teluk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat sendiri, airnya tenang sekali. Sangat enak untuk kita dapat berenang di laut ini karena tidak pernah ada ombak, tidak pernah ada arus. Jadi saya bisa berenang tenang mengelilingi pulau. Lalu pagi hari saya memulai berenang saya di laut. Waktu saya berenang, saya pikir saya mau berenang kurang lebih 40 menit atau 50 menit lah ya. Saya lihat jam saya. Setelah saya menyelesaikan berenang saya 40-50 menit, udara bagus, tenang. Seperti Bapak Ibu lihat sendiri. Tidak ada ombak sama sekali. Airnya tenangnya luar biasa. Setelah selesai berenang, saya meluangkan waktu saya untuk bersantai di depan pantai ini. Taunya apa yang terjadi Bapak Ibu? Angin berderu begitu kerasnya dan air yang begitu tenang, tiba-tiba gelombangnya terombang-ambing, terombang-ambing, terombang-ambing. Lalu Tuhan nyatakan lagi, Dia berkata, aku besar, aku besar. Apa sih yang perlu kau khawatirkan? Kalau aku bisa menyatakan gelombang yang terombang-ambing, kalau aku dapat mencurahkan hujan, walaupun tidak ada tanda-tanda, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Saya mau memperkatakan, jangan goyah. Apapun pergumulan yang sedang kita lewati pada saat pandemik ini, biarlah kita mempunyai sikap hati kemenangan yang gilang gemilang. Tidak pernah goyah, bangun berdiri dan tetap tegak. Sebab apa? Tuhan kita besar. Dia sanggup merubahkan udara, Dia sanggup mengubahkan segala gelombang-gelombang di laut yang tadi tenang akan bergelombang. Dia sanggup mengubahkan keadaan ekonomi Bapak Ibu. Dia sanggup memulihkan hubungan keluarga Bapak Ibu. Dan Dia sanggup menyelesaikannya bagiku. Itulah yang Daud katakan, Engkau yang menyelesaikannya bagiku. Pertolonganku datang dari Tuhan Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dia sanggup menyelesaikannya bagi kita Bapak Ibu. Inilah sikap hati keteguhan iman yang harus kita miliki. Sehingga kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan.
Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Ada satu kalimat yang menarik, orang-orang yang diurapinya. Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada semua orang. Dia memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang diurapinya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena pada masa ini kita percaya many things happen. Kok sepertinya Tuhan tidak menjawab ya? Kok begini ya? Kok begini ya? Timbul kekecewaan, timbul kegoyahan, timbul kepahitan. Hati menjadi tawar, menjadi jauh kepada Tuhan. Tapi satu hal saya mau mengingatkan, our God is not a transactional God. Our God is a relationship God. Sebab itu dikatakan di firman itu bahwa Dia hanya memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Orang-orang yang terus mendekat kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah berhenti berseru dan berlindung dan bermegah di dalam janji Tuhan. Inilah kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Inilah maksud daripada pemurnian pandemik ini. Apakah kita tetap mencari Tuhan? Are we praising God walaupun keadaan tidak semakin baik? Are we praising God pada saat keadaan mengecewakan? Seperti Habakuk katakan di ayat yang sudah tidak asing lagi. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini ayat yang mengungkapkan, walaupun sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun bisnisku saat ini tidak menghasilkan, walaupun pohon anggur tidak berbuah, walaupun banyak hal-hal yang sepertinya kita harapkan tidak terjadi, apakah kita tetap bersorak-sorai, tetap memuji, tetap kagum, tetap bergirang di dalam Tuhan? Inilah yang dinamakan kemenangan, Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali bisa punya Yesus yang menunjukkan teladan, bahwa Dia menunjukkan kemenangan yang gilang gemilang di kayu salibnya. Kita baru merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya mau mengingatkan kembali bahwa kalau kita mau melihat kemenangan yang gilang gemilang, itu adalah kemenangan Yesus pada saat Dia memikul salib dengan tekun. Ini kuncinya. Yesus di kayu salib, Dia bertahan dan Dia tidak goyah. Saya akan mengambil firman-Nya. Bagaimanakah sikap hati Yesus waktu mencapai kemenangannya? Bagaimanakah sikap hati Yesus waktu Dia tekun memikul salib? Dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Firman Tuhan katakan, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Inilah Yesus. Inilah Yesus yang benar-benar bisa tekun memikul salib dan mendapatkan kemenangan. Kemenangannya apa? Dia tebus dosa kita. Dia selamatkan kita. Bahkan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia juru selamat kita, Bapak Ibu. Kalau dia tidak tekun memikul salib, kalau dia goyah, kalau dia tidak tahan uji, tidak ada juru selamat Yesus Kristus, Bapak Ibu. Mari kita lihat dia sebagai teladan. Mari kita lihat dia sebagai contoh. Bagaimana Yesus pada saat memikul salib itu, dia bisa tahan. Dia bisa bangun berdiri dan tetap tegak. Ini dia kemenangan yang gilang gemilang. Adalah kemenangan saat kita bisa bangun dan berdiri tetap tegak. Marilah kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus saat dia memikul salib. Hal yang pertama yang saya mau tekankan adalah di ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi apakah pribadi Yesus waktu dia sanggup memikul salib, Bapak Ibu? Dia tidak mempertahankan miliknya. Walaupun dia adalah Allah, dia punya kuasa, dia punya kebesaran, dia punya segala-galanya, tapi dia tidak mempertahankan apa yang menjadi miliknya. There is no pride. Tidak ada kesombongan Yesus sama sekali. Walaupun dia serupa dengan Allah, tetapi dia coba kosongkan dirinya. Dia coba tinggalkan segala kehebatannya. Dia coba tinggalkan semua apa yang menjadi brand, menjadi miliknya. Yesus bisa begini loh, Yesus bisa begini loh, Yesus begini. Tidak. Dia tidak mau bermegah dengan apa yang dia miliki. Tetapi dia hanya mau bermegah kepada Bapa di surga. There is no pride. Tidak ada yang disombongkan, Bapak Ibu. Kalau kita sadarkan kesombongan itu adalah akar dari semua dosa, Bapak Ibu. Everything that related to sin, itu semua berasal sebenarnya dari kesombongan. Bagaimana keakuan kita begitu besar. Saat kita takut, mengapa kita takut? Karena kita nggak mau dilihat orang kita gagal. Sehingga kita takut, aku nggak mau coba nanti aku diketawain orang nih, aku gagal. Saat kita dengki, saat kita iri kepada orang, karena kita merasa bahwa diri kita lebih hebat. Ada satu kalimat yang dinyatakan dengan hamba Tuhan. When you are bitter, because you are think that you are better than other. Mengapa kita pahit? Karena kita merasa kita udah lebih benar, Bapak Ibu. Aku udah begini loh, aku udah begitu loh, masa aku diperlakukan begini? Itu adalah semua kesombongan, Bapak Ibu. Dan Tuhan menentang, Tuhan sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yakobus 4 ayat 6 katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resist. Tuhan menolak, Tuhan benci, Tuhan tidak suka the proud, orang-orang yang sombong. But give grace to the humble. Untuk kita dapat terima kasih karunia Tuhan, untuk kita dapat terima semua kebaikan kemurahan Tuhan, jadilah orang-orang yang rendah hati. Seperti saya katakan tadi di awal, di masa pandemik ini, di mana Tuhan ingin memurnikan kita, supaya kita tidak mempertahankan apa yang kita miliki.
Kita tidak memegahkan, kita tidak menyombongkan apa yang kita miliki. Tetapi apapun yang kita miliki itu kembali lagi diingat dari Dia dan untuk Dia. Sehingga marilah kita bersama-sama, sekalipun Tuhan memberikan kita berkat, sekalipun Tuhan memberikan kita talenta, sekalipun Tuhan memberikan hal-hal apapun yang Bapak Ibu miliki, biarlah itu hanya bermegah di dalam nama Tuhan. Biarlah itu hanya bermegah di dalam nama Tuhan. Sehingga pada setahun ini kalau saya renungkan, sebenarnya Tuhan tuh mau kita kembali lagi fokus. Harus apa sih tujuan hidupmu? We are too many distraction. Saya tiba-tiba pikirkan begini ya. Ternyata selama 1 tahun pandemik ini berjalan, it is okay no. Pikirkan begini ya. Ternyata selama 1 tahun pandemik ini berjalan, it is okay not to go to the mall. Gak apa-apa tuh gak ke mall. Untuk ibu-ibu dulu mungkin seperti saya antar jemput anak hampir setiap hari ke mall. Mungkin it is okay tuh untuk gak pakai barang-barang yang hebat-hebat. Orang kita di rumah aja tuh. It is okay tuh untuk tidak menghadiri arisan sana, arisan sini, atau perkumpulan-perkumpulan bapak-bapak. Ternyata bisa tuh setahun ini kita lakukan Bapak Ibu. Ini adalah proses pemurnian. Dan saya akhirnya sadarin gini ya. Wow, ternyata di dalam hidup kita ini kita banyak banget salah fokus Bapak Ibu. Tuhan silent semuanya. Izinkan semua. Tidak berjalan. Biar akhirnya di dalam segala sesuatu yang sepertinya dulu busy, sepertinya dulu ribut banget, Tuhan ambil itu dan kita dinyatakan ternyata saya bisa tuh. Enggak tuh, biasa-biasa aja, malah simplicity itu nikmat loh. Kesederhanaan itu ternyata sesuatu hal yang perlu dinikmatin Bapak Ibu. Seminggu saya berada di Tondano ya. Semua hidupnya adalah hidup kesederhanaan. Jauh berbeda daripada Jakarta Bapak Ibu. Orang hanya berjalan beli kopi 1 udah senang. Hanya makan bubur pagi-pagi di warung atau beli singkong udah senang. Sampai saya bertanya, apakah kesenangan mereka itu jauh lebih berharga dibandingkan kesenangan kita di kota Jakarta? Begitu banyak distraction, begitu banyak hal-hal yang dikejar. Ternyata yang dikejar itu bukan hal-hal yang penting. Simplicity, it's so good. Kembali lagi, pemurnian pandemik ini adalah pemurnian di mana kita harus hidup di dalam keberserahan, hidup di dalam kesederhanaan, hidup di dalam kerelaan. Kembali diingatkan di dalam firman Tuhan di pengkhotbah bahwa pada akhirnya semua yang ada di bawah sinar matahari ini sia-sia seperti menjaring angin. Tetapi di akhir kata dari pengkhotbah dia menyimpulkan dari semua hal-hal yang sudah dia alami. Mengenai kemewahannya, mengenai hartanya, mengenai segala ketenarannya, nama baiknya, apa yang dia miliki. Akhir kata dalam semua itu, ini firman Tuhan di dalam pengkhotbah katakan. Akhir kata dalam semua itu, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini dia fokusnya Bapak Ibu. Inilah fokusnya. Kenapa kita sering salah fokus sehingga kita tidak pernah puas? Karena apa? Karena kita bermegah dengan hal-hal yang kita miliki. Sementara Tuhan Yesus saja tidak pernah bermegah dengan hal-hal yang dia miliki. Dia tidak pernah mempertahankan. Oleh sebab itu mari kita sambut. Mari kita sambut masa pandemik ini adalah masa pemurnian untuk kita semua. Ini adalah saat di mana kita bisa berubah, di mana kita bisa dimurnikan. Atau on the other side, kita tidak mau menyambut ajaran Tuhan.
kita mau mempertahankan apa? Me, what I want. Biarlah masa ini kita tahu, this is about time bahwa kita nggak boleh salah fokus Bapak Ibu. Nggak ada hal-hal yang perlu kita pertahankan. Karena satu hal, dan pada akhirnya, takutlah akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Itu aja kok. Seperti Yesus waktu dia mau pikul salib, sebenarnya dia cuma mau taat aja Bapak Ibu. Karena dia punya begitu bulat roh takut akan Tuhan. Dan hal mengenai bagaimana kita tidak mempertahankan apa yang kita miliki, itu ada satu lagi pribadi yang dinyatakan di ayat Ibrani. Bagaimana Yesus sanggup untuk tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Di ayat Ibrani 12 ayat 2, ini pribadi Yesus waktu dia sanggup memikul salib. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. It is okay mengabaikan kehinaan. It is okay dihina, it is okay ditindas, it is okay ditekan, it is okay kehilangan. Karena kalau kita lihat begitu banyak penderitaan Yesus, tetapi dia lepaskan semuanya. Dia lepaskan keakuannya, melainkan dia mengosongkan dirinya. Jadi tidak mempertahankan apa yang menjadi milik kita dan mengabaikan segala kehinaan, itu adalah pribadi yang pertama yang harus kita miliki sehingga kita dapat berdiri tegak dan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah pribadi kerendahan hati. Kerendahan hati is the opposite of pride. Lawannya daripada kesombongan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan upah. God give reward. God give grace to the humble. Kalau kita renungkan lagi bagaimana Yesus memikul salib. Salib itu adalah lambang kerendahan hati Bapak Ibu. Karena salib itu adalah hukuman yang paling hina. Kalau kita mengalami hukuman salib itu adalah udah hina banget. Sebelum disalib saja dia sudah disesah. Jadi dia sudah mengalami penderitaan, penganiayaan yang lain. Bahkan ini hal mengenai kerendahan hati daripada Yesus. Waktu dia disalib, Pilatus berkata kepada Yesus, sebenarnya Yesus kan gak salah ya. Dan Pilatus punya kuasa itu untuk menghapuskan kesalahannya. Yohanes 19 ayat 10 sampai 11 dikatakan, maka Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Wow, kenapa Tuhan Yesus menolak pembelaan Pilatus Bapak Ibu? Karena Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Dia punya hak untuk tidak disalib. Dan dia punya kuasa untuk membela Yesus, untuk dilepaskan daripada hukuman itu. Karena Yesus katakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia. Pembelaanku bukan dari manusia Bapak Ibu. Pembelaanku bukan dari manusia. Kerajaanku bukan di dunia, tetapi kerajaanku adalah kerajaan Allah. Allah yang membela, Allah yang menyelesaikan. Penghakiman yang adil itu hanya datang dari Allah. Saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu, bahwa kerajaan kita bukan kerajaan dunia. Kita sebagai anak-anak kerajaan surga, kerajaan kita adalah dari Allah. Dia yang akan membela kita Bapak Ibu. Jangan takut. Sehingga saat kita tahu pembelaan kita itu dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang dia lakukan itu
pasti adil, pasti setia, pasti semua di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan punya attitude seperti Yesus, yaitu di ayat 1 Petrus 2 ayat 23. Ayat ini berkali-kali saya terus sampaikan kepada Bapak Ibu, karena ayat ini benar-benar menguatkan saya saat saya mengalami tekanan, saat saya mengalami ketidakadilan, saat saya mengalami kesusahan. Marilah kita bacakan dan kita renungkan kembali. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Dalam kata lain, Yesus gak perlu dibela Pilatus, Bapak Ibu. Aku menyerahkannya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang menghakiminya dengan adil. Jadi pada saat Yesus itu memikul salib, Dia punya roh keberserahan. Sehingga saat dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Saat dia menderita, dia tidak mengancam. Kadang-kadang kalau kita menderita, kita sering ancam-ancam Tuhan tuh. Aduh Tuhan, kok begini sih? Saya sudah begini, begana, begini. No. Kita serahkan semuanya kepada Dia Allah yang menghakiminya dengan adil. Jadi penting banget Bapak Ibu untuk kita punya roh keberserahan dan roh kerelaan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah. Firman Tuhan katakan juga pada waktu Daud bertobat, bangkitkan, kegiranganku akan keselamatan, sehingga aku mempunyai roh yang rela. Lalu kerendahan hati selalu berjalan dengan ketaatan. Mengapa Yesus mau taat? Karena satu, Dia tidak melihat apa yang Dia mau. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita sebagai manusia, salah satu pribadi yang sangat menonjol dari pribadi manusia adalah I want. Aku mau. Dari kecil gak usah diajarin anak bayi juga dari bisa berbicara. Aku mau. I want. Inilah sebenarnya suatu keadaan di mana kita susah banget taat. Saya renungkan waktu Yesus benar-benar sudah di dalam penderitaannya di kayu salib. Sebenarnya dia juga gak mau Bapak Ibu. Kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Terkadang ketaatan gak bisa dimengerti Bapak Ibu. You have to doing it first. Gak perlu dimengerti anak-anak muda. Kenapa sih aku harus menurut kepada orang tua? Kenapa sih aku gak boleh begini? Kenapa sih? Tidak perlu dimengerti. Jalanin aja. Tidak perlu dibahas. Ketaatan tidak bisa dimengerti. Seperti logonya Nike. Just do it. Ketaatan, just do it. Seperti Yesus di kayu salib. Kerendahan hati dan ketaatan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Selalu berhubungan. Kita susah taat saat kita benar-benar sangat memegahkan apa yang kita miliki, apa yang kita mau. I want. Dan kita gak bisa taat. Kalau kita rendah hati, kalau kita tahu tidak ada bagian yang dapat kita megahkan, kalau kita sadar di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita pasti bisa taat. Sekalipun Yesus dalam ketakutan, dalam agony, dalam kegentarannya, dia mau taat aja Bapak Ibu. Dia benar-benar fokus. Dia benar-benar fokus dengan biarlah kehendakmu yang terjadi. Di luar Engkau Bapa, aku gak bisa lakukan apa-apa. Walaupun sekarang aku gak mengerti. Bahkan dia ada saat yang ketakutan banget karena dia akan away from the Father. Dia masuk ke dalam kerajaan maut. I cannot live without you Father. Tapi ya udah aku lakukan ini. Biarlah kehendakmu yang terjadi.
Sebab itu firman Tuhan di Amsal 22 ayat 4, Dia tidak pernah memisahkan antara kerendahan hati dan ketaatan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ketaatan dan kerendahan hati itulah paket hemat. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita tidak taat, pasti kita adalah orang-orang yang punya self pride, kesombongan. Ini adalah akar dari segala dosa. I want. This is me. Keiri hatian, kepahitan, kedengkian, karena kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Karena kita merasa bahwa kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Sementara kita tahu ini adalah sifat manusia. Manusia tuh butuh banget pengakuan. Apalagi sekarang zaman sosmed. Saya semakin melihat generasi-generasi muda ini butuh banget pengakuan. Wow, YouTuber, followernya berapa ini? Aduh, pasang gak ya? Captionnya apa ya? Aduh, nanti yang like, dislike, apa-apa. Penting banget pengakuan. Sementara Yesus waktu di kayu salib gak ada yang dia pertahankan. Yohanes 12 ayat 43 katakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kenapa kita tidak taat Bapak Ibu? Karena kita sering banget kejar penghormatan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin banyak hal, dia mencuri, dia korupsi, dia banyak sekali. Itu semua karena mau kejar penghormatan dari manusia kok. Wow, dia tuh hebat, dia tuh berhasil, dia tuh keren. Karena kita mau kejar itu. On the other hand, penghormatan Tuhan bukan itu Bapak Ibu. Penghormatan Tuhan itu adalah kerendahan hati. God give a reward. God give a grace to the humility. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus. Jadi saya mau mengakhiri the esensi daripada kemenangan. Bagaimana kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang adalah kemenangan saat kita memegahkan Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan di kayu salib. Satu hal, dia tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Dia abaikan semua kehinaannya. Hal yang kedua, dia adalah pribadi yang penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan. God give grace, God give reward to the humility. Saya percaya saat kita bermegah di dalam Tuhan, kita akan tahan uji. Seperti firman Tuhan katakan, 1 Korintus 10 ayat 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita belajar bagaimana kita bermegah di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Apa itu tahan uji? Bangun berdiri dan tetap tegak. Kejar pengakuan dari Tuhan. Bagi Dia hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We exalting your name Jesus. Bagi Dialah, bagi Engkaulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Hamba berdoa untuk seluruh kami di sini, jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar benar-benar mereka mengejar kehormatan daripada Engkau. Mengejar pujian daripada Engkau Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Tanggalkan segala kesombongan kami Tuhan. Tanggalkan segala keakuan kami Tuhan. Kami mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus.
Saat kami merenungi bagaimana Engkau tekun memikul salib, Yesus. Terima kasih, Yesus. Thank you for the cross, Lord. Terima kasih Engkau telah menjadi teladan yang luar biasa untuk kami. Biar kami terus aja, Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau sebagai kemenangan, sebagai Tuhan Allah kami. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu. Biar mereka terus, Tuhan. Saat mereka jatuh, mereka akan bangun dan tetap berdiri tegak di dalam segala musim yang terjadi saat ini, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you for the word. Thank you for the Holy Spirit. Kuatkan, ingatkan kami lagi. Bangkitkan, segarkan jiwa kami. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Haleluya. Luar biasa ya, ibadah yang luar biasa. Hadirat Tuhan, pujian penyembahan. Sekalipun kami terus membiasakan diri kami dengan online, tapi jemaat terus bersemangat ya. Terus punya roh Tuhan yang menyala-nyala dong. Persekutuan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Terima kasih untuk praise and worship yang luar biasa. Worship leader, doa persembahan, firman Tuhan. Terima kasih untuk semua, dan yang terpenting kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk tetap bisa melewati ibadah online ini semua hanya karena kemurahan. Mari kita berdoa. Thank you Jesus, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa ini. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau mengingatkan kami kembali. Kami percaya bahwa Engkau meneguhkan kami kembali Tuhan. Baik itu melalui pujian kami Tuhan, kami akan berseru, we will praising you Lord. Apapun keadaannya Tuhan, kami akan tetap memuji, kami akan tetap bersorak-sorai. Karena keselamatan, karena kemurahan, karena kebaikan, dan yang terpenting karena karya salib-Mu. Jesus, we love you so much. Biar Kau berkati seluruh jemaat ini. Biar Kau kuatkan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan besar. Kami juga terus mendoakan untuk seluruh bencana di NTT Tuhan. Berkati, Engkau turut campur tangan. Ya Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan turun untuk Indonesia Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, kami berseru pertolongan-Mu Tuhan untuk seluruh bangsa ini Tuhan. Kami sangat yakin Tuhan bahwa Engkau besar. Thank you Jesus. Mari kita mengangkat tangan kita terima berkat. Kiranya kesukaan merenungkan firman Tuhan siang malam, dan roh takut akan Tuhan menyertai kita. Roh hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna melingkupi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bagi Dia pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. May your struggles keep you near the cross. May your troubles show that you need God. May your battles end the way they should. May your bad days prove that God is good. May your whole life prove that God is good. May
Sekali lagi kami mau mengucapkan selamat hari Minggu. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa kesalahan teknis gitu kan ya. Tapi kita terus mau percaya bahwa Tuhan kita punya rencana. Dan rencana itu pasti baik. Tapi aku sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, membacakan sedikit mungkin beberapa jemaat yang sudah say hello. Dari komen di YouTube live kita, ada, coba kita lihat. Selamat pagi, ada pastinya ada Pak Nino, ada Pak Daswar, Ibu Vera, Pak Sumarno, Ibu Sofi, ada Andrea bahkan, ada Pak Rovino, Pak Roruntu, Ibu Mega, Pak Aldo, Kak Rey, Om Erwin, ada Ibu Nona, Tante Alda, ada Deborah, Kevas, ada Om Jo, You Ranger, ada Om Yosi juga, Ibu Clara, Pak Lesmana, Pak Sam, Ibu Ineke, Pak Leo, Ibu Putri dan semuanya yang sudah menghadiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Kami juga gak lupa untuk mengatakan untuk opung kami, mungkin ada beberapa yang memanggilnya Mama, Tante, Opung Buyut. Selamat ulang tahun Opung yang ke-87. Berkat Opung terus menjadi inspirasi buat kita semua. Bahwa hanya karena dekat Allah saja kita tenang. Gimana Opung selalu tenang karena tahu Tuhan selalu berserta Opung. Gak lupa juga kita mau pengumuman untuk siapapun yang rindu atau kenal sama saudara, teman yang rindu untuk melakukan pelayanan, kita selalu terbuka. Jadi mungkin nomornya bisa dihubungi di sini ya untuk Friska, sekretariat kita. Jadi siapapun yang ingin bantu untuk menjalankan ibadah kita setiap minggunya, langsung aja kontak. Kalau semua udah kayaknya ya. Selamat hari Minggu, see you next week. Shalom.